Ketika orang ngikut gurunya baca Al-Fatihah, kenapa Anda larang ya Syekh? Dan berapa banyak hadis tentang keistimewaan surat Al-Fatihah dipermasalahkan, Anda yang bermasalah. Kita angkat kembali datangnya dari Hamid di Boyolali nih. Pertanyaannya Habib, ada seorang syekh yang melarang baca Al-Fatihah karena kata beliau tidak ada contoh dari Nabi, katanya Habib. Dan syekh itu merasa heran dengan Indonesia karena dikit-dikit Fatihah, dikit-dikit Fatihah. Kenapa tidak baca surah yang lain saja? Bagaimana tanggapan antum, katanya Habib? Saya nggak paham apa yang dimaksud ini ya, melarang baca Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah itu di dalam sholat, maka hadis-hadisnya sangat kuat sekali. Hadisnya kuat sekali, diantaranya la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang yang nggak baca Fatihah. Nah, kalau Al-Fatihah di luar sholat, Al-Fatihah di luar sholat, tidak ada larangan. Kan? Kalau pertanyaan itu guru-guru kita, para ulama kita, para kiai kita ketika ingin mendoakan apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah baik almarhumin atau hajat seseorang, dengan baca surat Al-Fatihah. Jika itu dilarang, maka mana hadisnya? Tidak ada sampai ke kita satu hadis pun yang melarang seseorang membaca Fatihah. Bahkan yang ada keistimewaan surat Al-Fatihah. Keistimewaan surat Al-Fatihah, dikatakan Ummul Quran. Surat Al-Fatihah itu ibunya Quran. Seperti ibu kota itu kota yang paling istimewa di negeri itu, kan gitu ya. Maka Al-Quran adalah ibunya Quran. Hal yang paling istimewa dalam Al-Quran, surat yang paling istimewa adalah surat Al-Fatihah. Bahkan ada hadis yang menceritakan tentang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan di situ dengan sahabat yang lain. Kemudian ketika hadir di suatu tempat, di suatu kaum, mereka meminta kaum itu untuk menjamu sahabat-sahabat Nabi, tapi kaum itu karena hasud dan membenci Nabi, tidak mau memberi jamuan. Walaupun tidak ada perperangan antara Nabi dengan mereka, tapi hasud. Subhanallah, di malam hari waktu itu pemimpin mereka disengat kalajengking, membengkak, parah, panas badannya, menggigil. Didatangkanlah, karena ini tokoh, didatangkan semua tabib, tidak bisa menyembuhkan. Salah satu di antara mereka memberi usulan, coba itu ashab Muhammad, sahabat-sahabatnya Muhammad itu, mungkin dia ada orang yang bisa meruqyah. Ruqyah mulai zaman Nabi SAW. Mungkin gak ada salahnya kita coba, karena kita udah mencoba semua tabib gak bisa sembuh, mungkin bisa menyembuhkan. Kemudian datanglah, pas datang ke salah satu sahabat yang saya lupa namanya, datang kepada beliau, adakah di antara kalian yang bisa ruqyah? Kenapa? Pemimpin kita, ketua suku kita kena sengat kalajengking dan semua tabib udah kita coba dan belum berhasil. Ada yang bisa? Ada. Siapa? Saya. Orang ini tidak terkenal sedikit pun bisa meruqyah. Tahu-tahu tampil mau mengobati pemimpin raja yang penyakitnya sudah tidak bisa disembuhkan oleh tabib. Sahabat yang lain heran, ini bisa ruqyah dari mana? Datanglah, dilihat memang bengkak dan parah, disuruh ngambil air, dibacain. Baca apa? Baca surat Al-Fatihah.
Waladhdallin amin. Minumin, usapin di luka. Diminum, diusapin di luka. Berdiri si orang ini sembuh total. Seakan-akan belum pernah tersengat kalajengking. Masya Allah, senang. Kemudian dengan perjanjian memberikan sekian puluh kambing, dapat gaji lagi, diberikanlah kambing sebanyak itu. Dilaporkan kepada Nabi SAW karena sahabat berbeda pendapat dalam kambing ini. Ada yang mengatakan kamu kambing ini hasil menjual Al-Fatihah, maka kami nggak berani makan, takut haram. Nggak ada masalah, nggak saya ngobatin orang. Ada yang makan, ada yang nggak berani makan, tapi tidak mengatakan haram. Ini bedanya sahabat sama orang sekarang. Nggak ada dari Nabi hal ini, belum dijelaskan oleh Nabi hukum ini. Maka sahabat yang wara, takut masuk dalam haram, dia lebih baik gak makan. Tapi dia wara dalam sisi lain tidak mengharamkan sahabatnya. Nah, beda sama orang sekarang. Sok wara mengharamkan orang, mensyirikkan orang. Sahabat enggak, ada yang wara karena enggak ada aturan dari Nabi ini. Boleh dan tidaknya masih belum jelas. Maka dia nggak mau, yang lain makan, kan nggak dimasalah. Ketika sampai ke Nabi diceritakan, gimana Nabi? Kata Nabi, ada sisanya nggak? Saya minta pahanya. Ini menunjukkan bahwa itu halal. Kemudian Nabi memanggil sahabat itu, wa ma yudrika bi anha ruqyah. Kok tahu kamu kalau surat Fatihah itu sebagai obat? Al-Fatihah adalah surat yang sangat istimewa, dibaca dalam keadaan apapun, niat apapun, sama sekali tidak ada masalah, silahkan. Kenapa nggak baca surat lain? Ya terserah orangnya. Kamu membaca surat Al-Ikhlas, silahkan baca Al-Ikhlas. Kamu membaca Al-Falaq, silahkan baca Al-Falaq. Ketika orang ngikut gurunya baca Al-Fatihah, kenapa Anda larang ya Syekh? Kalau nyanyi itu baru Anda komentari, gitu loh. Kalau mencaci orang itu Anda komentari. Ini orang baca Al-Quran, memilih surat Fatihah, dan berapa banyak hadis tentang keistimewaan surat Fatihah dipermasalahkan. Anda yang bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Hasan Ismail Al-Muhdar, khadim Pondok Pesantren Nurul Iman. Kami informasikan kepada semua donatur Masjid Awwabin pada hari Jumat ini tanggal 9 Juni. Alhamdulillah kita melaporkan perkembangan Masjid Awwabin. Lantai pertama sudah kita lewati dan sudah selesai, tinggal finishing. Dan ini lantai yang kedua juga sudah selesai pengedekan, dan insya Allah sebentar lagi proses finishing. Dan ini kita naik lantai 3 atau lantai 2 masjid. Alhamdulillah udah proses pengedekan. Setelah itu kita mulai finishing, mulai dari lantai dasar aula, lantai masjid yang pertama dan lantai masjid yang kedua. Terima kasih banyak semua donatur, semua simpatisan, baik yang mengikuti bulanan setiap bulan 100.000 ataupun yang memberikan hartanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sedekah jariah. Kalau kemarin Anda yang ikut, ini waktunya Anda menjadikan sedekah jariah ini untuk orang tua Anda, untuk anak Anda, untuk orang-orang yang Anda cintai, untuk istri Anda, sehingga semuanya kaya dengan pahala dan taat di hari kiamat. Karena masjid ini akan ditempati semua kegiatan ibadah, belajar mengajar di masjid, dakwah ilallah di masjid, sholat jamaah di masjid, aurat di masjid, pengajian di masjid. Masya Allah, begitu besar fungsi masjid dan aula Al-Awwabin yang diberi nama oleh guru mulia kita dengan Awwabin. Mudah-mudahan dapat selesai dan bermanfaat sampai hari kiamat. Terima kasih. Barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.